Zur hubban tazdad hubban. Bertamulah jarang-jarang akan bertambah cintanya. Jadi bertamu itu jarang-jarang. Tidak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Gak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Gak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali Idul Fitri. Masa bertamu tiap hari? Pagi, siang, malam. Kamu rajin. Itu bukan meriah, nyari kopi itu. Ke warung 4.000, 3 kali 12.000. Lumayan. Kemudian berikutnya ini adalah acara inti daripada Sahihul, yaitu Mau'idatul Hasanah terkait dengan acara kita pada malam hari ini, yaitu halal bihalal keluarga besar perumahan Villa Situbondo, bulan Syawal tahun 1443 Hijriah atau tahun 2002 Masehi. Kepada Hadratul Mukarram Habib Muhammad bin Abu Bakar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 RW 02 lingkungan Pariaan Sumberkola. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, warga RT 3 RW 2, RT 2 RT 3 RW 3 RT 3 RT 2 RW 3 lingkungan Pariaan Sumberkola. Sahibil Hajah, Sahibil Bait, yang terhormat Bapak Haji Sugeng beserta keluarga. Alhamdulillah di tempat yang indah, apalagi bersama indah. Ada indah. Yang mana indah? Pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dikumpulkan di suatu majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan keakraban. Niat dan tujuan kita adalah menjalin silaturahim, mengikat tali persaudaraan satu warga dengan harapan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang dikemas dengan halal bihalal. Saya sering datang diundang RT ketika suasana halal bihalal seperti ini. Tapi selama ini satu-satunya RT yang ada kafenya ya ini.
Oh. Luar biasa. Gagak paling gagak. Bagus ya. Coba semua RT begini. Iya. Semangat ini yang datang ke undangan. Kursi penuh. Lain menaselai teker. Kening bitong gitu. Gagah-gagah semua. Mengikuti suasana ruangan ini ya. Lain duduknya lain. Di kafe ya. Merek matching ya. Kalau saya langsung melihat prasmanan. Ini bisa nggak lama-lama saya ceramah ini. Itu ditunggu sudah. Mana Pak Haji Sugeng niatnya juga tasyakuran ini. Iya, mengundang warga di sini. Aduh, luar biasa. Saya ucapkan selamat cucu pertama ya Bapak Haji Sugeng yang lahir di malam Idul Fitri. Iya. Saya ditelepon waktu kelahiran cucu. Tetapi saya siapkan nama untuk cucu Bapak Sugeng. Saya kira perempuan, katanya lagi ya. Iya, kalau perempuan saya siapkan bukan Fitriah, tapi saya siapkan nama yang sangat indah, yaitu Arimbi Maripasa. Arimbi Maripasaan ya. Tapi berhubung laki-laki, saya serahkan kepada beliau. Akhirnya malam hari raya Arimbi Maripasa. Catat mungkin cucu kita nanti lahir malam hari raya, silahkan sudah. Gak usah minta izin ke saya. Insya Allah menjadi anak yang solehah. Putra Pak Sugeng, cucu Pak Sugeng dengan menjadi anak yang soleh. Amin. Siapa namanya? Araska Rizki Hidayat, nama yang sangat bagus ya. Insya Allah menambah barokah keluarga, termasuk keluarga RT yang ada di sekitarnya ini semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 3 minggu berlalu Lebaran. 3 minggu sangat panjang karena Lebaran sekarang 3 hari sudah selesai. Tidak banyak ceritanya orang bertamu sekarang ini. Sepi ya, sepi. Kemajuan teknologi mengakibatkan orang itu berat rasanya untuk melangkah, untuk menuju, mendatangi ya, sanak keluarga, tetangga, teman. Tidak seperti dulu-dulu. Saya ingat waktu Kana SD itu rasanya kurang 1 bulan ini Idul Fitri, karena dulu naik beca, jalan kaki, naik dokar itu ya, dari sangat kurang 1 bulan. Sekarang ini sangat cepat selesai Idul Fitri, mana lagi diadakan halal bihalal. Iya, sehingga ada pendapat biarlah Sekalian. saya nggak usah ke sana, nanti ketemu di halal bihalal. Saya yakin yang berkumpul di sini ada yang baru ketemu sekarang. Ini kan sudah mulai hilang kultur yang sangat bagus dulu yang diajarkan oleh orang tua kita, bertamu dan bertamu. Jadi walaupun diadakan halal bihalal, bertamu ya, bertamu. Yang penting bertamu itu harus tertib, harus betul-betul menjadi seorang tamu dan menyambut tamu. Zurhubban tasdad hubban. Bertamulah jarang-jarang akan bertambah cintanya. Jadi bertamu itu jarang-jarang, tidak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali.
Gak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Gak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali Idul Fitri. Masa bertamu tiap hari, pagi, siang, malam. Kamu rajin. Itu bukan meriah nyari kopi itu. Ke warung 4.000, 3 kali 12.000, lumayan ya. Tiap hari datang itu ya. Itu yang bosan bukan tuan rumah, tetangganya. Apalagi ciri khasnya bawa sepeda motor, datang boleh. Iya, iya. Kunjungi jarang-jarang, akan bertambah cintanya. Iya, jadi bertamu itu jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Segala sesuatu itu yang paling bagus yang mengawali datang bertamu itu bagus. Mengawali bersalam itu bagus. Mengawali bersalaman itu yang bagus. Mengawali dengan meminta maaf itu yang paling bagus. Sebab kalau tidak ada yang memulai, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Iya. Bersalaman kalau tidak dimulai, tidak ada yang memulai, tidak bisa. Iya. Apalagi sifat-sifat egois, ya, takabur dan sebagainya ada pada diri kita, sampai kita mengatakan biarlah dia datang dulu kepada saya. Nah, ini yang tidak benar. Biarlah dia datang dulu. Yang paling bagus mengawali. Kalau etika memang yang muda datang kepada yang tua. Tapi yang muda ini tidak mau datang, yang tua datang. Ya, sebagai pelajaran pendidikan. Kalau ada anak muda berjalan, sedangkan yang duduk di situ di pinggir jalan atau di teras rumah adalah orang tua, yang berjalan tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, maka nanti ketika orang tua itu berjalan, yang duduk pemuda salam sebagai pembelajaran, ya, sebagai pembelajaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, halal bihalal itu dimiliki oleh Indonesia. Indonesia yang punya halal bihalal, lainnya tidak ada. Tetapi yang terkandung di dalam halal bihalal di seluruh dunia ketika Idul Fitri sama, yaitu silaturahim. Ya. Hanya istilah halal bihalal ini dimiliki oleh Indonesia. Ini tidak ada halal bihalal itu di Quran. Di hadis Bukhari Muslim kata halal bihalal itu nggak ada. Itu pun dalam tata bahasa Arab balaghahnya ini tidak benar halal bihalal. Mestinya halal bil halal, tapi karena kita sudah terbiasa ya halal bihalal, enakan halal bihalal ya halal bihalal, tidak pengaruh karena di Quran tidak ada. Salah tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Di Quran tidak ada, di kitab Bukhari Muslim nggak ada. Ya, di kitab kuning nggak ada, apalagi hijau, merah, kuning, apa itu namanya, abu-abu, nggak ada ini. Nggak masalah ini halal bihalal. Ini bahasa Indonesia kan, hanya dikasih titik, bukan bahasa Arab ini. Hanya kreasi saja ya. Ini bukan bahasa Arab ini. Ini dibaca dari sini halal bihalal ya. Iya. Itu di atas tandanya prasmanan ya. Yang penting kan itu. Saya yakin ibu-ibu sudah usah makan, biar nanti jadi satu di sana. Jadi ditahan mulai maghrib udah makan. Iya. Ada jamilan-jamilan ya. Nah, sama saya juga begitu. Saya yakin sudah disediakan oleh Pak Haji Sugeng. Pencetus pertama memang orang Indonesia, seorang kiai Wahab Hasbullah, itu pencetus pertama. Yang mengamalkan pertama di Indonesia Presiden Soekarno. Halal bihalal Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengatakan, kalau saya datang dari Sabang sampai Merauke, aduh jauh, tenaga saya dan sebagainya, lebih bagus saya undang saja mereka dari Sabang sampai Merauke, terutama pemuda-pemuda waktu itu ya, pemuda-pemuda berkumpul di Bandung. Temanya begini, halal bihalal, intinya silaturahim.
dan waktunya Idul Fitri. Syawal. Kalau Syawal berhalal bihalal cocok. Mun bulan Rejab tak cocok halal bihalal. Ya. Bulan Rejab mengadakan halal bihalal tak cocok. Tak cocok. Sabanan halal bihalal tak cocok. Tunggu Idul Fitri yang cocok. Ya. Yang cocok. Akhirnya berkumpul silaturahmi. Silaturahmi. Isinya maaf memaafkan. Ya. Tapi saya katakan jangan hilangkan bertamu dengan tertib bertamu. Tertib bertamu itu kalau cuma jaraknya dekat, ya, paryaan ke patokan, itu jangan bertamu jam 12 malam. Cuma dekat, ya. Cari waktu yang tepat untuk bertamu. Yang tepat waktu bertamu itu tidak dalam keadaan waktu beribadah, waktu makan, ya, waktu istirahat, gitu. Tidak waktu, kecuali jarak yang jauh, kapan saja silakan. Tengah malam kita penerima tamu, buka pintu lebar-lebaran. Tamu kita datang dari Jogja, dari mana, jam 1 malam layani sebagai tamu. Wah, itu keberuntungan bagi tuan rumah kalau ada tamu yang betul-betul tamu, dan tamunya beriman, yang menyambut itu beriman. Inna dhaifa idza dakhala al-baital mu'min dakhala ma'ahu alfa rahmah wa alfa barakah. Yang datang tidak bawa apa-apa. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah 1000 rahmat dan 1000 barakah. Di waktu itu juga Allah turunkan rahmatnya ke rumah yang kedatangan tamu. Maka senang-senanglah kita ini kalau kedatangan tamu, apalagi tamu itu yang jarang sekali datang ke rumah kita. Senanglah kita. Di situ 1000 rahmat, 1000 barokah. Apa rahmat dan barokah itu? Rahmat dan barokah adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah dan akan bertambah baik. Kalau ketika sebelum ada tamu terjadi perselisihan, cekcok dalam keluarga, dengan datangnya tamu bisa cair, itu berarti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di rumah itu ada yang sakit, mencari obat kemana-mana, dokter kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, dengan datangnya tamu itu, air yang ada di rumah bisa menjadi obat. Iya. Makanan yang ada di rumah bisa menjadi obat. Obat dicari kemana-mana, tidak tahu di situ. Iya. Luar biasa. Maka senang-senanglah. Orang tua kita mengajarkan dulu. Mengajarkan. Idul Fitri banyak tamu, pasti. Banyak tamu, pasti. Di pertengahan Ramadan. Mereka itu sama-sama sibuk membuat kue menyambut tamu Idul Fitri. Ini dikala dalam keadaan berpuasa, dia buat kue. Buat kue itu niatnya menyambut tamu di bulan Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Sehingga banyak di kampung-kampung dulu, sekarang enggak ada lagi sudah. Dulu itu gotong royong. Hari ini mulai bekerja untuk rumah itu dan rumah itu. Resep ini untuk rumah itu dan rumah itu. Terus berapa hari? Ya. Gotong royong, akrab, sesuai keinginannya, modelnya bagaimana dan seterusnya. Iya, sekarang sudah tidak ada itu. Tidak ada itu. Iya. Sekarang ya sudah banyak dijual di toko. Lengkap model apa saja ada di toko dengan toplesnya sekali. Iya, lengkap. Gak usah sibuk-sibuk membuatnya. Ini kan manusia zaman sekarang kan begitu, inginnya cepat. Langsung ada. Orang-orang buat kue. Karena membuat, pandangannya yang datang nanti bertamu ke rumah saya Idul Fitri itu, ada yang kecil, anak kecil, ada yang remaja, muda itu, ada yang orang tua, sepuh, mbah yang datang. Sehingga
Kue yang disediakan itu sesuai dengan usia yang datang, lengkap di situ di meja, dan dimasukkan ke dalam toples yang bening. Terlihat itu kue apa? Iya, terlihat. Nah, duduk, terlihat itu. Tanpa komentar itu sudah. Oh, kata Mbak saya cocok ini sadru. Ya, masuk kenyem dah, hancur. Ya, ada giginya ya. Iya. Karena bening. Sekarang kan black semua itu. Black, dibuka blacknya, Mbak ngambil marning. Sudah terlanjur diambil ya. Marning ini gigi gak ada sudah ya. Mau dikembalikan lagi kan malu, terpaksa masuk. Setengah jam bertamu udah ngomong, udah bicara, sibuk dengan ini. Kayak timnas muter dah gol-gol itu. Timnas gitu ya. Udah ngomong. Itu berarti tuan rumah sudah mengadakan penganiayaan. Kalau dilaporkan dan divisum, ya, 18 bulan hukumannya. Kalah dengan orang-orang dulu kita itu. Karena cerdas sih ya. Saya membawa cucu ponaan, wafer, gambarnya wafer, dibuka nangginang, kan nangis itu, ya. Nangis, ya. Gambarnya wafer, esena nangginang, malu tuan rumahnya, nyebrang ke warung beli wafer, iya, enggak enak. Kan orang dulu tahu itu, ada permen, ada coklat, itu pasti ada itu, kesenangannya anak-anak. Orang tua itu sudah ada yang lembut-lembut, itu ada sudah ya. Sekarang malah toples berjejer, esena karipe apa itu, iya, karipe gedeng, karipe ini, itu kan nyocok Pak. Mensariawan itu saja sedih Pak. Iya. Ini akhirnya halal bihalal begini ya. Lebih halal, kumpul begini, aduh bagus. Tapi jangan hilangkan. Yang terpenting apa yang terjadi di bulan Ramadan kita pertahankan. Ramadan itu adalah waktu yang paling bagus di antara 12 bulan yang disediakan oleh Allah, mencetak manusia-manusia yang beribadah. Ibadah kita dalam 1 tahun itu yang paling bagus di Ramadan itu. Di Ramadan itu tertib kita ini. Tidak ada di bulan-bulan lain menunggu waktu sholat, tidak ada, kecuali Ramadan. Maghrib ditunggu terus, maghrib ditunggu. Cuma maghrib yang ditunggu. Pelatihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Nikmat Ramadan itu ya. Sepertinya tidak ada problem, tidak ada masalah, enak. Karena apa? Itu apa namanya? Banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran, banyaknya orang-orang yang beribadah, nampas itu. Kita dapat pengaruhnya juga. Lingkungan itu menjadi adem, enak itu. Keluarga juga begitu. Terkendali semua itu. Iya. Gak ada orang itu di bulan Ramadan lah mencelah, itu udah ada itu. Lesok. Pengadeteng itu udah ada itu Ramadan. Lepok. Iya. Iya. Karena apa? Karena kita dididik lapar. Kalau sudah perut lapar, anggota tubuh yang lain menjadi kenyang, gak butuh apa-apa. Tapi kalau setiap harinya kita ini kenyang, terus kenyang, nggak pernah merasakan lapar, maka anggota tubuh kita akan lapar. Ya, sebentar dia akan pukul orang, sebentar dia melotot, sebentar dia akan mencaci orang lain, lapar semua ini. Orang ditendang dan sebagainya, disikut juga. Ini di luar Ramadan. Itu tidak nampak, ada itu. Enak. Di tempat kerja enak, lingkungan itu Ramadan itu
Kalau bisa setahun penuh kita mengharapkan Ramadan. Kalau rahasianya seperti itu, enak Ramadan, barokah, tenang. Begitu hilang Ramadan, hari raya sehari sampai seminggu, nggak boleh gautang. Sumpah boleh dah. Itu Ramadan itu rizki lancar. Iya. Makanya banyak orang usaha. Dulu orang-orang yang soleh dalam 12 bulan bekerja 11 bulan untuk 1 bulan Ramadan. Jadi 1 bulan tidak kerja, sudah disiapkan dengan kerja 11 bulan. Lengkap sudah urusan rumah tangga, sampai persiapan lebaran sudah ada semua. Ini zakatnya, ini infak, ini sedekahnya, sudah ada semua. 11 bulan dia bekerja. 1 bulan Ramadan ibadah, total ibadah kepada Allah. Setiap itu bulan untuk ibadah. 11 hari kerja, 11 bulan kerja dia. Kerja. Sekarang kan sudah lahir lagi. Yang biasanya tidak kerja di bulan Ramadan kerja. Ibu-ibu saya biasa tak jual kolak. Pinggir jalan kan banyak ibu-ibu jual kolak. Bapak-bapak saya biasa tak jual songkok. Tak jual mercon. Usaha macam-macam, rezeki gampang. Iya. Sehingga dia enak membuka usaha. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita tertib, hidup kita ini disiplin di bulan Ramadan, didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengakibatkan kehidupan kita, lingkungan kita itu menjadi nyaman, bersahabat, enak. Ya. Apa rahasianya? Pertahankan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa rahasianya? Rahasianya di bulan Ramadan kita agungkan Allah, pertahankan mengagungkan Allah, yaitu takbir. Ditandai malam hari raya takbiran itu untuk selanjutnya sampai kita kembali kepada Allah, gak boleh hilang namanya takbir, mengagungkan Allah. Tetap kita ini mensyiarkan ajaran-ajaran Allah pada diri kita dan keluarga kita. Itu yang menjadi ketenangan. Zikirnya, sholatnya, baca Qur'annya, bukan berarti tuntas selesai, tidak. Itu yang menjadi ketentraman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir-zikir, ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Ini suasana lebaran. Tahun dulu dengan sekarang memang ada perbedaan, memang sudah zamannya kita berkreasi, berinovasi, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai Islami, yaitu silaturahim, bertamu, dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibadah di dalam pandangan Islam bukan hanya vertikal. Bukan hanya vertikal. Vertikal itu makhluk individu. Setiap orang urusannya pribadi dalam pengabdiannya kepada Allah. Sejauh mana dia menghambakan diri, sejauh mana dia mau bertaubat, sejauh mana dia mau sujud, urusan masing-masing makhluk individu. Ketika berkumpul seperti ini, makhluk sosial kita. Tidak boleh kita meninggalkan hidup sosial seperti ini demi untuk meningkatkan kualitas ibadah. Artinya tidak ada kepedulian kepada manusia, hanya vertikal terus, sehingga tidak peduli tetangganya sakit, tetangganya lapar, dia tetap ibadah terus, padahal dia tahu itu sakit, itu lapar, tidak dibantu sama sekali, ya, tidak dibantu. Hilanglah nilai ibadahnya. Ibadah itu vertikal dan horizontal. Coba kita lihat di Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah suratul Fatihah, wa awal surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Quran itu mengajarkan kepada kita, ayo kita sebut nama Allah. Allahu Akbar, zikir, baca Quran, itu vertikal. Cukupkah dengan itu? Tidak. Belajar Al-Quran 30 juz sulit. Awalnya saja Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya coba lihat, akhir dari Quran itu
Suratnya bernama An-Nas, artinya manusia. Artinya manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau satu saja berarti gak amalkan Al-Quran. Ada orang bagus dengan manusia, vertikalnya ada bagus dengan Allah, tidak mengamalkan Quran. Ada yang ibadahnya bagus, iya, ibadahnya bagus, bagus itu luar biasa. Gak pulang-pulang ke masjid, terus zikir, terus bahkan bermalam di masjid. Senang ibu-ibu punya suami bermalam di masjid. Gak pulang-pulang, gak ngurus rumah tangga, demi beribadah percuma ibadahnya. Barang siapa berada di masjid 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang, berarti orang itu tak kancing di masjid. Salah, tidak mengamalkan Quran itu. Bukti bahwa ibadahnya berhasil, ini Idul Fitri, bagaimana jalinan kehidupan kita sesama manusia. Kalau sudah urusan manusia, kita tidak pandang siapa itu. Kita bantu, kita tolong, kita bermaaf-maafan, kita silaturahmi, kita berbuat baik dengan sesama manusia. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Sehingga semua bentuk ibadah intinya itu Bismillah dan An-Nas. Salat, Allahu Akbar, Sami Allah, Bismillah, menyebut nama Allah. Tapi dalam mengakhiri salat kita baca salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita diperintah oleh Allah menengok, melihat ke kanan, ke kiri, di sekitar kita. Siapa itu? Terutama manusia, lingkungan kita. Assalamualaikum. Bagus dengan Allah, bagus dengan sesama. Dan kita bersyukur sholat itu ada salamnya. Kalau tidak ada salamnya, fil alamina innaka hamidum majid, tidak ada salamnya, selesai langsung. Marilah. Tidak bisa salaman itu ya. Tidak bisa salaman, begini terus. Apalagi sholat masjid. Wah, 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada salamnya. Marilah ya. Siapa sih mekola ya? Dan kita harus ini, harus sesama manusia pekol ya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi, lepas. Assalamualaikum warahmatullahi, lepas. La ilaha illallah, enak sudah. Iya. Apapun hari ya, siapa mekola? Semua ibadah begitu. Puasa, lapar kita, lapar demi melaksanakan perintah Allah. Selesai perintah puasa, kita beri makan orang lain dengan zakat, dengan macam-macam. Semua ibadah begitu. Apalagi zakat itu sendiri. Saya bekerja, kita bekerja banting tulang siang malam, 24 jam katakanlah kita bekerja, dapat, kemudian kita bagikan. Nah, ini kalau bukan karena kepedulian kita, sulit mengeluarkan ini karena jerih payah kita keluarkan ini. Ini ibadah yang berhasil. Haji, labbaik Allahumma labbaik, berkumpul itu semua, berkumpul di situ. Iya, ini Pak Haji Sugeng berhaji gimana? Wah, padat begitu, dari berbagai macam penjuru dunia di situ. Satu suara, Allah, Allah, labbaik Allahumma labbaik. Dekat kita ini, tidak saling menyikut, tidak saling menyikut, malah saling menolong, saling membantu. Kita kecil-kecil kalau ada di Mekah ini. Nih, kecil-kecil ini, kalau kita melihat Afrika, Eropa, Turki, besar-besar. Indonesia paling kecil. Indonesia. Asia Tenggara paling kecil Indonesia. Indonesia paling kecil Jawa Timur. Jawa Timur paling kecil Situbondo. Situbondo paling kecil perumahan villa. Ini ada yang mau naik haji Bapaknya? Ada ya? Amin. Ya, tidak sekarang, mudah-mudahan tahun depan. Jangan cuma amin, daftar. Kalau amin tak daftar sekali. Ini menunggunya lama ya, haji itu menunggunya lama. Katanya sekarang sudah lumayan lah, 34 tahun.
nanti akan dibuat oleh pemerintah. Ini ada isu yang muncul, akan ditetapkan 20 tahunan. Jadi punya anak usia 5 tahun, daftarkan, nanti berangkat usia 25. Punya anak 10 tahun, berangkat usia 30. 20 tahun, berangkat usia 40. 30 tahun daftar, berangkat 50 tahun. Iya, usia 50. 30 daftar, 40 daftar, berangkat usia 60. 50 daftar, berangkat usia 70. Insya Allah marenya ibu. Semua itu harus diimbangi dengan pedulian kita kepada manusia. Makanya di Mekah itu, walaupun kita ya disalahi, kita harus sabar. Tidak disalahi sebenarnya, hanya kultur dan adat yang berbeda. Paling sopan orang Indonesia kalau berjalan di depan jamaah yang lain itu tidak dikenal, tidak kenal kita, tetap menundukkan kepala. Begini, punggung kita ditunduk. Indonesia, karena memang kulturnya begitu. Kalau lihat Afrika, kita duduk dilangkai gitu. Nah, itu dilatih kesabaran sesama manusia. Ya. Tidak boleh emosi, emosi rusak ibadah, kurang ajar. Tidak boleh. Ya. Tidak usah, tidak usah. Kalau terjadi seperti itu lebih bagus orangnya difoto, mengkaparyaan, karo putih, karo vertikal, horizontal, semua ibadah karena mengamalkan Quran. Jangan sebelah, jangan sebelah. Ada orang wiritan, pikiran sampai tahajud, bangun tengah malam. Tetangga kita dengar menangis, sakit, mau ke dokter, mau berangkat ke rumah sakit, tidak ada kendaraan, mau beli obat tidak punya uang, tapi kita berzikir terus, wirid, tidak ada artinya ini wiridan ini. Percuma ini, zikir-zikir ini percuma. Padahal kita tahu itu perlu dibantu. Kok diem? Ya. Tinggalkan itu, tinggalkan Qurannya dulu, bantu dia. Lebih dari, bahkan tidak akan ada pahalanya sama sekali. Iya. Haji juga begitu. Mau tawaf terus, mau tawaf. Ini kita melihat orang perlu dibantu ini, sakit ini. Iya, perlu apa dia itu? Sakit sudah lemah, itu tangani. Jangan tawaf. Itu tangani, itu lebih tinggi pahalanya. Iya. Peduli kepada manusia. Termasuk halal bihalal sekarang ini, satu warga, satu RT, insya Allah setiap tahun begini. Setiap tahunnya Pak, insya Allah ya. Amin. Amin. Makanya saya tidak panjang-panjang berceramah. Saya selesaikan sekarang. Sebenarnya masih ada yang akan saya sampaikan, tapi saya untuk tahun depan. Akan saya sampaikan lagi, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tahun depan, amin ya rabbal alamin. Ini saja. Takut keburu dingin. Ya, menambah keakraban kita sambil makan nanti ya. Bagus diabadikan nanti Pak, biar ada kesan gitu ya. Cara makannya nanti kelihatan. Gayanya makan di kafe nanti. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير ويعيده علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الولد أسكا رزقي هداية ولدا صالحا قر عين بوالديهما وللناس أجمعين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين تقبل الله منكم. Kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.